Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan Ibu dosen. Pada minggu keempat ini kita akan membahas mengenai pertemuan ketiga, yaitu materi pada aktif dan passive voice. Izinkan saya untuk membagikan presentasi. Nah, jadi pada minggu kali ini kita akan membahas mengenai aktif dan passive voice. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri atau Zara sebagai moderator dan Latifah. Nah, untuk konten pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai active voice, kemudian passive voice, dan di different dan example-nya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai active voice. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, active voice itu atau dalam bahasa Indonesianya yaitu suara aktif merupakan struktur kalimat di mana subjek secara langsung melakukan aksi terhadap objeknya. Nah, dalam active voice ini sendiri, subjek itu adalah pelaku dari aksi tersebut dan verba mengindikasikan tindakan yang dilakukan oleh subjek. Menurut Swan tahun 2005, active voice ini adalah dipilih ketika penulis ingin menekankan pelaku dari aksi tersebut. Dengan demikian, subjek secara langsung bertindak pada objek, membuat kalimat lebih jelas dan mudah dimengerti. Penggunaan active voice ini itu umum di dalam tulisan formal maupun informal dan untuk memberikan kejelasan dan penegasan dalam pernyataan. Adapun dari rumus active voice ini sendiri adalah subjek plus verb plus objek. Karakteristik dari active voice ini sendiri adalah active voice biasanya menampilkan nada yang tegas dan terang. Kalimat aktif ini sendiri juga umumnya diawali oleh subjek sebagai pelaku. Kemudian subjek biasanya diikuti oleh bentuk to be, verba ataupun objek, dan mampu menggambarkan secara jelas subjek yang telah melaksanakan suatu tindakan. Selanjutnya yaitu mengenai passive voice. Passive voice atau suara pasif dalam bahasa Indonesianya adalah struktur kalimat di mana subjek menerima aksi dari verba, bukan subjek yang melakukan aksi tersebut. Nah, dalam passive voice, fokusnya bukan pada pelaku, tetapi pada objek atau aksi yang terjadi untuk membentuk suara pasif atau suara pasif dari suara aktif. Subjek dalam kalimat aktif atau active voice tadi diubah menjadi objek dalam kalimat pasif atau passive voice, dan objek dalam kalimat aktif tersebut menjadi subjek kalimat pasif. Kemudian proses pengubahannya nih dari active voice ke passive voice. Itu yang pertama yaitu mengidentifikasi subjek, verba, dan objek dalam kalimat aktif atau active voice. Yang kedua yaitu mengubah objek active voice menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga yaitu menggunakan bentuk pasif dari sebuah verba, seringkali dengan menambahkan dibangun, dilakukan, atau bentuk serupa tergantung pada verba utama. Yang keempat yaitu menempatkan subjek asli dari kalimat aktif atau active voice jika masih perlu disertakan, setelah verba dengan frasa seperti oleh. Nah, selanjutnya yaitu rumus daripada passive voice itu sendiri. Nah, dia terbagi menjadi 3, yaitu pada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Pada kalimat positif, rumusnya adalah subjek plus auxiliary verb plus past participle dalam bentuk verb 3 plus objek. Kemudian yang untuk kalimat negatifnya itu subjek plus auxiliary verb plus not plus past participle plus objek. Dan untuk kalimat tanya itu didahului oleh auxiliary verb plus subjek plus past participle plus by plus objek. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa subjek bagi kalimat pasif atau passive voice ini sendiri adalah objek yang menerima perlakuan. Untuk auxiliary atau to be-nya dapat berupa am, is, are, was, were, has been, have been, will be, dan lainnya. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif atau active voice dan passive voice. Yang pertama dari Rizka dan Hidayati tahun 2015 menjelaskan bahwa kalimat aktif menunjukkan subjek sebagai pelaku tindakan, sementara kalimat pasif menunjukkan subjek sebagai penerima tindakan. Lalu ada rumus kalimat aktif dan pasif berfokus pada peran objek dalam tindakan tersebut. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku dan dalam kalimat pasif, subjek adalah penerima perlakuan. Kalimat aktif biasanya menggunakan kata kerja dengan awalan me atau ber, dan struktur kalimatnya meliputi subjek as, predikat, dan objek
atau keterangan. Sebaliknya, dalam kalimat pasif, subjek bertindak sebagai penerima atau korban dari tindakan tersebut dengan fokus pada tindakan lebih kepada pelakunya. Selanjutnya ada contoh dari kalimat pasif dan kalimat aktif. Yang pertama, kalimat aktif dan pasif dalam bentuk to be. Contoh bagi aktif yaitu they are making some food for the guests. Mereka membuat hidangan makanan untuk tamu. Contoh dari pasifnya, the house is cleaned by Dea. Rumah dibersihkan oleh Dea. Selanjutnya ada kalimat aktif dan pasif dalam bentuk direct object. Yang dalam bentuk aktif, the teacher explain the major. Guru itu menjelaskan pembelajaran. Yang pasifnya, the ball has been kicked by Moan. Bola ditendang oleh Moan. Contoh ketiga yaitu kalimat aktif dan pasif dalam bentuk indirect object. Dalam bentuk aktif, he gives to me a gift. Dia memberiku sebuah hadiah. Dalam bentuk pasif, Mr. Erdi talk to our student math subject. Mr. Adi, Tuan Ardi, mengajarkan matematika kepada semua siswa. Auxiliary verb. Yang bentuk aktifnya, you can go to the party. Kamu bisa pergi ke pesta. Dalam bentuk pasifnya, he must be punished by the teacher. Dia harus dihukum oleh guru itu. Contoh kelima yaitu kalimat aktif dan pasif dalam bentuk primary auxiliary verb. Contoh aktifnya, they are studying English right now. Mereka sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Contoh pasifnya, a novel by Eka Kurniawan is read by me. Novel karya Eka Kurniawan dibaca oleh saya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah untuk pembacaan materinya. Nah, sekian dari kelompok 3. Atas kami presentasinya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemberian materi. Selanjutnya akan dilanjutkan pada e-learning untuk diskusi selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.